Halo teman-teman semuanya, salam sejahtera saya ucapkan bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Stella Parta Syagian dari Universitas Negeri Medan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum yang telah terjadi di Indonesia. Nah, teman-teman perlu kita ketahui bahwa di Indonesia telah terjadi 11 kali perubahan kurikulum, mulai dari kurikulum 1947, kurikulum 1952, kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2004, kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka yang digunakan di negara kita pada saat ini. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan dari kurikulum yang pertama hingga kurikulum yang digunakan pada saat ini. Yang pertama yaitu kurikulum 1947. Di mana pada kurikulum ini merupakan kurikulum pertama yang digunakan di Indonesia setelah Indonesia merdeka. Kurikulum ini digunakan pada tahun 1950. Nah, kurikulum ini berfokus pada pendidikan karakter manusia yang merdeka, kemudian berdaulat dan sejajar dengan negara-negara yang ada di muka bumi ini. Tujuan utama dari kurikulum ini merupakan untuk mengganti sistem pendidikan di Indonesia yang sebelumnya menggunakan sistem pendidikan kolonial Belanda. Maka dari itu diciptakanlah kurikulum 1947 ini. Nah, teman-teman, kita masuk kepada kurikulum yang selanjutnya, yaitu kurikulum 1952, di mana pada kurikulum ini adalah kurikulum kedua yang digunakan di Indonesia setelah kurikulum 1947. Teman-teman, kurikulum ini juga disebut sebagai kurikulum rencana pembelajaran terurai, yang mana di kurikulum ini membahas tentang pendidikan menengah, yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1952, Bab 5, Pasal ke-7 Ayat 3, yang isinya tentang pendidikan menengah yang terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan kejuruan dan pendidikan menengah umum. Nah, teman-teman, tujuan utama dari kurikulum ini adalah untuk membentuk masyarakat atau pelajar Indonesia yang susila dan menjadi masyarakat yang demokratis serta menjadi anak bangsa yang bertanggung jawab terhadap negaranya sendiri. Nah, teman-teman, masuk pada kurikulum 1964, yaitu di mana kurikulum ini merupakan revolusi di bidang pendidikan. Tujuannya adalah untuk membentuk anak-anak Indonesia agar memiliki sifat-sifat, cita-cita, dan rasa merdeka pada diri mereka sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk membiasakan anak Indonesia menambah pengalaman, melatih kesekatan pada diri mereka di kehidupan sehari-hari, dan menyiapkan mental anak Indonesia. Kurikulum ini juga masih sama seperti kurikulum yang sebelumnya, memisahkan antara 5 mata pelajaran. Nah, teman-teman, masuk pada kurikulum yang selanjutnya, yaitu kurikulum 1968, di mana pada kurikulum ini memfokuskan pada manusia Pancasila sejati, kemudian kuat sehat jasmani, kemudian mempertinggi pengetahuan, lalu berbudi pekerti, bermoral, dan beragama. Pada kurikulum ini, mata pelajaran lebih berfokus pada pembelajaran pokok saja. Mata pelajaran yang digunakan pada kurikulum ini agak sedikit berbeda dibandingkan dengan kurikulum yang sebelumnya. Kurikulum ini berfokus pada pembinaan jiwa, kemudian pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Masuk pada kurikulum yang selanjutnya, yaitu kurikulum 1975, di mana pada kurikulum ini merupakan kurikulum yang lebih diinginkan menjadi lebih efektif dan efisien. Karena di sini guru diminta untuk membuat materi pengajaran, proses pembelajaran, evaluasi, dan lain sebagainya. Di sini banyak yang menuntut bahwa kurikulum 1975 ini tidak ideal karena membebankan guru untuk melakukan kerangka pembelajaran. Yang selanjutnya kurikulum 1984, di mana kurikulum ini adalah kurikulum ke-6 digunakan di Indonesia. Pada kurikulum ini terdapat beberapa unsur GBHN tahun 1983, di mana ada ketidakserasian antara materi pembelajaran digunakan dengan kemampuan siswa.
Maka dari itu, perubahan kurikulum dilakukan pada tahun 1984. Pada kurikulum ini, siswa ditekankan untuk lebih aktif secara fisik, mental, intelektual, maupun emosional. Hal ini, siswa diharapkan mendapatkan pengalaman baik itu secara akademik, non-akademik, maupun emosional. Kurikulum yang selanjutnya adalah kurikulum 1994, di mana kurikulum ini merupakan revisi dari kurikulum 1984. Dilaksanakannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdampak pada sistem pembelajaran waktu pembelajaran, yaitu mengubah dari sistem semester ke catur bulan atau 1 tahun menjadi 3 tahap. Diterapkan dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pembelajaran yang cukup banyak. Masuk pada kurikulum yang selanjutnya, yaitu kurikulum 2004, di mana kurikulum ini merupakan kurikulum ke-8 digunakan di Indonesia. Kurikulum 2004 atau disebut juga sebagai kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. KBK mempunyai ciri-ciri yang menekankan pada pencapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Lalu pada kegiatan belajar menggunakan pendekatan metode bervariasi. Hal yang secara mendasar berubah pada KBK dibanding kurikulum 1994 adalah perubahan pendekatan pembelajaran dari CBL atau Content Based Learning, atau disebut juga sebagai pembelajaran berbasis materi, menjadi Competency Based Learning atau pembelajaran berbasis kompetensi. Yang selanjutnya kurikulum 2006 atau KTSP, di mana kurikulum ini adalah kurikulum yang ke-9 digunakan di Indonesia. Di dalam kurikulum ini sebenarnya tidak banyak perubahan dari kurikulum 2004. Mulai dari tinjauan segi isi, proses pencapaian target kompetensi pembelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP. Yang selanjutnya kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum nasional sejak tahun 2013 sampai 2014. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum nasional yang telah dikembangkan bertahun-tahun dan telah memenuhi 2 dimensi kurikulum, yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dalam kurikulum 2013 ini digunakannya RPP. Pada RPP ini merupakan perangkat pembelajaran yang akan digunakan guru untuk menjalankan proses pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Maka dari itu, pada kurikulum 2013 digunakanlah RPP. Nah, yang selanjutnya adalah kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami dan menguatkan kompetensi mereka. Tujuan dari kurikulum Merdeka ini adalah untuk mewujudkan pembelajaran siswa yang holistik dan kontekstual, sehingga pembelajaran semakin bermanfaat dan bermakna bagi siswa, bukan hanya sekadar hafal materi saja, namun dapat menguasai materi tersebut. Sekian penjelasan tentang kurikulum yang telah terjadi di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih.